Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bersama saya Pujanita dan teman-teman saya ada Indah Duniati, Indri Sudardianti, dan Muflika Ananda Sulaiman. Ini berikut presentasi dari kelompok kami. Next. Nah, di sini ada latar belakang. Menurut Naif, anak usia dini berada pada usia 0 sampai 8 tahun. Aspek berkembang yang dapat distimulasi dalam pendidikan, nilai moral dan agama, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, kognitif, dan seni. Nah, di sini menurut Harlock, anak usia dini memiliki daya konsentrasi yang singkat, yaitu hanya 10-15 menit. Tetapi dengan metode belajar monoton akan membuat anak akan lebih cepat merasa bosan ketika belajar. Next. Nah, yang kedua itu, lalu apa sih yang harus dilakukan? Dalam belajar anak usia dini memerlukan suatu perantara yang dikenal dengan media pembelajaran. Bagi anak usia dini menurut ilmu melalui kegiatan yang menyenangkan karena pendidikan usia dini berorientasi pada kegiatan bermain. Hal ini juga membuat anak dapat berkonsentrasi lebih lama. Media pembelajaran juga memiliki manfaat yang lebih banyak. Di antaranya adalah meningkatkan motivasi, meningkatkan variasi belajar anak, merangsang anak untuk berpikir, dan menciptakan kondisi belajar tanpa tekanan. Nah, di sini ada desain produk kita yang pertama. Ya, di sini jadi kita menggabungkan dua item lah ya. Yang pertama itu kita ada pouch dan juga ada puzzle. Kenapa sih kita pakai puzzle? Seperti yang kita tahu, puzzle itu punya banyak banget manfaat, terutama buat anak usia dini karena target kita adalah anak usia dini. Di mana cara kerja si produk ini adalah kita memasukkan puzzle tersebut ke dalam pouch itu. Jadi pouch ini nantinya kita akan punya 2 layer. Jadi di antara layer pertama dan layer kedua, seperti gambar pada tampilan kedua itu ada gel, di mana gel ini nantinya bisa dimainkan oleh anak. Jadi bisa digeser-geser gitu. Jadi nanti ketika si gelnya itu digeser, nanti akan terlihat di puzzle yang ia geser itu adalah huruf apa, dan begitu seterusnya. Jadi bukan hanya huruf, tapi juga kita memperkenalkan angka-angka. Nah, di sini bahan dari pouch kita sendiri itu adalah plastik mika. Kalau ada yang belum tahu apa sih plastik mika itu, mungkin teman-teman semua ada yang tahu dompet Almost Blue. Nah, kita pakai bahan seperti itu, dan kita juga udah survei pasar, ternyata ada beberapa tingkat ketebalan dari si plastik mika itu, nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Itu nah nantinya di bagian atas pouch-nya itu sendiri kita akan berikan resleting yang mana nanti produk ini bisa dipakai menggunakan si puzzle-nya itu sendiri atau tanpa puzzle gitu. Jadi nanti si puzzle itu bisa dikeluar atau dimasukkan gitu. Selain untuk tempat penyimpanan si puzzle itu sendiri, nanti dia bisa dimainkan dengan cara yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Itu nanti slide selanjutnya coba Puja. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, anak itu punya
tingkat bosan yang tinggi gitu kan. Kalau misalnya kita cuma mainnya kayak gitu aja, ada kemungkinan dia cuma bisa kayak bertahan main ini tuh kayak cuma sebentar, nanti lama-kelamaan akan bosanan. Jadi di sini kita menggunakan teori reward and punishment, di mana kita cuma nekaninnya itu di reward-nya aja. Jadi nanti di salah satu puzzle-nya itu kita akan menyisipkan, jadi itu puzzle-nya itu ada tanda khusus, misalnya nanti kita akan sisipkan dengan logo bintang, di mana kalau misalnya anak sudah, misalnya si orang tua ini menyusun suatu kata, jadi nanti di akhir kata itu misalnya ada tanda bintang. Nah, kalau misalnya anak tersebut bisa membaca kata itu dan di akhir, dan juga dia menemukan si logo bintang itu, nanti dia akan bisa mendapatkan salah satu dari kartu reward ini. Gitu, misalnya kartu reward ini akan diberikan secara acak, misalnya pada percobaan pertama dia menemukan logo bintang dan mendapatkan kartu yang di atas, yaitu kartu high five. Nah, jadi nanti ketika anak mendapatkan kartu ini, orang tua harus memberikan high five dengan anak itu. Nah, kalau misalnya ini ada kartu kedua di mana dia mendapatkan stiker. Nah, nanti juga kita akan memberikan stiker yang mana seperti yang di reward card yang di sebelah kanan. Nanti kita akan memberikan stiker di mana anak tersebut harus mengumpulkan stiker-stiker tersebut, dan di bawahnya jika si stiker itu udah lengkap, ada 8 stiker, nanti anak tersebut boleh memberikan apa sih permohonan, apa sih permintaan yang dia pengen, misalnya peluk aku atau apapun yang diinginkan, nanti orang tua akan memberikan itu. Gitu. Nah, jadi permainan ini juga sebenarnya bisa meningkatkan kelekatan antara anak dan juga orang tua. Seperti itu. Selanjutnya. Ini selanjutnya itu produk ini produk yang kedua itu permainannya kayak masukin bola ke dalam kotak gitu. Jadi kotaknya itu diwarnain dulu. Setiap warna itu sesuaikan sama bola yang akan dimasukkan ke dalam kotak. Misalnya ada 6 warna nih, ada biru, merah, hijau, kuning, kuning muda, sama pink. Jadi anak itu harus memasukkan bola sesuai dengan warna yang ada di kotak tersebut. Permainan ini bisa mengasah kayak kekreatifan anak, terus tuh ketelitian anak dalam memilih warna untuk memasukkan ke dalam kotak tersebut. Terus setiap bola masuk ke dalam kotak itu ada sensor warnanya. Kalau warnanya benar, sensornya akan bunyi. Tapi kalau salah, sensornya nggak bunyi gitu. Itu aja sih. Terus bahan-bahan yang buat mainan ini cuman kardus sama pensil warna atau kertas warna itu juga bisa, sama bola gitu. Itu aja. Iya, sebentar mau menambahkan dari Indah. Ini juga sebenarnya salah satu kekurangan dari produk kita yang kedua. Yang pertama itu adalah kita belum menentukan sepenuhnya gitu, nanti si kotak ini bakal terbuat dari bahan apa. Nah, saat ini kita akan menggunakan kardus bekas. Lalu juga kekurangan yang kedua adalah karena kita menggunakan sensor warna, yang dimana kita memerlukan sensor tersebut di setiap kotaknya, dan kita pikir itu akan membutuhkan budget yang lebih, dan juga untuk mungkin kolaborasinya dengan orang lain untuk membuat sensor ini. Sebelumnya salah satu di angkatan kita itu sebelumnya ada yang juga pernah bikin sensor. Ya, mungkin kita akan bekerja sama dengan orang tersebut, tetapi kita belum belum nanya lebih jauh lagi apakah orang tersebut mau untuk bekerja sama dengan kita atau
atau tidak, seperti itu. Juga nih kalau manfaat dari permainan itu bisa kayak meningkatkan kreatif anak sama imajinasi anak, terus bisa melatih kayak kemampuan anak gitu dalam konsentrasi dalam menentukan warna di setiap kotak-kotak itu kan, terus bisa memperkenalkan warna sama bentuk permainan tersebut, jadi dia bisa mengenal warna kan, mengenal bentuk, kalau berarti ini bulat, ini kotak gitu. Oke, itu aja sih. Ada mau Mungkin nambahin lagi nggak? ada yang mau nambahin? Cukup? Cukup saja. Mungkin cukup dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.